Definisi yang lain dari pengendalian diri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan jiwa dan raganya agar bertindak sesuai aturan dan tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Artinya, ketika kita mau melakukan sesuatu, dipikir-pikir dulu apakah dia merugikan kita atau merugikan orang lain. Kalau merugikan salah satunya, kita ataupun orang lain, so jangan dilakukan. You understand? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang Anda semuanya. Siswa-siswi SMK HKT 2 Projo Kelapa kelas 10 dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ini kali yang pertama kita berjumpa. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang di SMK kita dan di pembelajaran PAIBP. Dan juga kami sampaikan untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Baik Anda semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu mari kita berdoa dengan melantunkan surat Al-Fatihah. Saya hantarkan. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah Anda semuanya, kita memasuki materi bab yang pertama, yaitu tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs, husnuzan dan persaudaraan. Nanti kita akan menganalisis Quran surat Al-Anfal ayat 72, Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, serta hadis tentang kontrol diri. Baiklah Anda semuanya, kita memasuki materi yang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki ke materi, terlebih dahulu kami sampaikan tentang KI dan KD. KI kompetensi inti dan KD kompetensi dasar. Jadi Anda semuanya, di dalam pembelajaran seluruh pemata pelajaran itu ada namanya KI dan KD. Namun di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, KI-nya ini disampaikan ya, dan KD-nya juga demikian. Baiklah, kita langsung saja Anda semuanya. Dalam KI 1 ya, itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Dalam KI 1 berarti ini adalah ranahnya spiritual. Artinya diharapkan dalam pembelajaran, setelah pembelajaran ini Anda semuanya nanti taat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajaran agama. Yang kedua, ini KI 2. Ini adalah ranahnya atau wilayahnya adalah sosial. Sosial di sini adalah hubungan antara sesama makhluk, baik itu manusia, ya terutama manusia, atau juga nanti dengan alam yang ada di sini. Jadi menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian, serta berkesinambungan, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Artinya di sini setelah kita belajar di dalam pendidikan agama Islam ini, antara hubungan kita dengan sesama manusia dan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala itu baik, intinya adalah demikian ya. Baik, lanjut di KI 3. Nah, KI 3 ini adalah ranahnya tentang pengetahuan ya, ranahnya dengan pengetahuan. Nah, jadi di sini ada memahami, menetapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat, nasional, regional, dan internasional. Artinya, ketika kita mempelajari dalam berbagai materi di bab demi bab, nanti KI 3-nya ini adalah ranahnya pengetahuan. Diharapkan Ananda semuanya setelah Ananda itu belajar, nanti pengetahuan Ananda bertambah sehingga Ananda bisa menjadi orang yang bisa berguna, ya. Intinya adalah demikian. Selanjutnya di KI 4 ini adalah ranahnya keterampilan. Nah, jadi ketika pengetahuannya sudah dapat, Anda pun harus bisa berketerampilan prakteknya di sana. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menyelesaikan masalah sederhana sesuai dengan lingkup kajian. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji, serta efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah. Artinya Anda semuanya, ketika Anda semuanya dalam hal ini adalah belajar pendidikan agama, nanti Anda semuanya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misal nanti ada pembelajaran materi tentang, misalkan adalah tentang kontrol diri yang kita belajar ini, nanti Anda semuanya diharapkan Anda semuanya nanti bisa mengkontrol diri Anda dalam kehidupan sehari-hari. Itu Anda semuanya tentang KI. Kita lanjut ke KD, ya. KD itu adalah kompetensi dasar, ya. Nah, jadi ketika kompetensi inti ada, kompetensi dasar juga ada. Dalam kompetensi dasar ini yang kita pelajari ini adalah di KD 3 dan KD 4, yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Tentang KD 1 dan KD 2, yaitu tentang spiritual dan tentang sosial, itu sudah menyatu, melebur di dalam KD 3 dan 4. Artinya ketika dalam keterampilan di dalam keterampilan ini KD 4, ya, nanti juga ada KD 1-nya ada di sini, KD 2-nya juga ada di sini, ya. Jadi hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia itu juga menyatu di dalam KD 3 dan 4. Baiklah, kita di KD 3 dulu, yaitu menganalisis Quran surat Al-Anfal ayat 72, Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 10 dan 12, serta hadis tentang kontrol diri, yaitu mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Ini adalah tentang pengetahuannya. Keterampilannya yaitu membaca Quran surat Al-Anfal ayat 72, Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Ya, nanti kita terangkan apa itu makharijul huruf. What is the meaning of makharijul huruf? Ya, nanti bisa di sana, ya. Yang selanjutnya mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Anfal ayat 72, Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dengan fasih dan lancar. Diharapkan Anda semuanya nanti bisa hafal surat-surat yang disebutkan ini tadi, ya. Baik. Selanjutnya juga menyajikan keterkaitan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan sesuai dengan pesan yang ada di surat tersebut, ya, juga dengan hadis terkait. Ya, intinya Anda semuanya di dalam KI 3 dan 4 ini saling berkesinambungan, saling berhubungan. Ketika Anda sudah mempelajari pengetahuannya, maka Anda pun diharapkan bisa mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu Anda semuanya tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Apa perlu dihafalkan ini semuanya?
tidak perlu ya. Insya Allah tidak akan keluar di dalam tes ya. Nah, yang penting pengetahuan tentang ini Anda sudah mengetahuinya. Baik, kita ada semuanya tentang KIKD. Kita lanjut ke materinya. Baiklah anak-anak semuanya, kita ke materi yang pertama, yaitu tentang memahami makna pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan atau ukhuwah. Anak-anak semuanya, mungkin anak-anak semuanya sudah sedikit mengenal apa itu tentang kontrol diri ya, atau pengendalian diri. Barangkali sudah pernah ada di SMP atau di MTS ya, atau barangkali di SD atau MI. Ini insya Allah anak-anak sudah sedikit mendengar tentang apa itu kontrol diri atau pengendalian diri. Jadi nanti yang akan kita pelajari adalah itu nanti pengendalian diri itu meliputi ada definisi atau maknanya, nanti dicontohkan juga. Ada meliputi dalil dasar hukum berupa hadis dan juga berupa Al-Quran. Kalau Al-Quran meliputi Quran Surat Al-Anfal ayat 8, Al-Hujurat ayat 10, dan Al-Hujurat ayat 12. Nanti di hadisnya adalah dari riwayat Bukhari ya. Baik, kita memasuki saja. What is the meaning of Al-Quran? Apa itu Al-Quran dan apa itu hadis? Nah, Anda semuanya, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril alaihissalam dengan berbahasa Arab sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia dan yang membacanya bernilai ibadah. Dan semuanya pasti sudah mengetahui dan sudah pernah membaca ataupun memegangnya atau hanya melihat saja ya. Setidaknya sudah mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitabnya umat Islam atau kita. Ya, ini adalah Al-Quran. Silakan Anda semuanya nanti dihafal apa itu Al-Quran. Nah, oke. Untuk materi Al-Quran ini nanti akan dibahas secara khusus, yaitu tentang sumber hukum Islam. Nah, pada saatnya nanti akan kita bahas. Selanjutnya, hadis. What is the meaning of hadis? Hadis ya, adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan atau qauliyah, perbuatan atau fi'liyah, dan ketetapan atau takririah. Jadi apapun yang Nabi Muhammad SAW itu sampaikan, ya, kalau itu berkenaan dengan hukum yang sudah Nabi Muhammad SAW itu menjadi nabi, maka itu menjadi sebuah hadis ya. Jadi misalkan dia berlaku apa, itu juga termasuk hadis. Dia berkata apa, bersabda apa, itu juga namanya hadis. Dan ini juga akan kita bahas secara khusus nanti di sumber hukum Islam. Selanjutnya Anda semuanya, what is the meaning of pengendalian diri? Apa itu pengendalian diri? Pengendalian diri atau kontrol diri, mujahadah an-nafs, adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Kenapa as-saum atau puasa? Anda semuanya, ketika kita puasa, kita harus mengendalikan diri, baik itu dari makan ataupun dari apapun yang bisa membatalkan puasa, dan itu juga termasuk pengendalian diri. Definisi yang lain dari pengendalian diri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan jiwa dan raganya agar bertindak sesuai aturan dan tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Artinya, ketika kita mau melakukan sesuatu, dipikir-pikir dulu apakah dia merugikan kita atau merugikan orang lain. Kalau merugikan salah satunya, kita ataupun orang lain, so jangan dilakukan. You understand? Yes. Oke, kita lanjut. Ya. What is the meaning of emosi? Emosi apa sih? Lihat nih. Emosi ini adalah digambarkan seperti ini. Emosi tentang gembira, emosi tentang sedih,
emosi tentang marah, dan emosi tentang jatuh cinta. Jatuh cinta itu termasuk emosi. Jadi emosi itu apa? Emosi itu adalah perasaan. Nah, untuk saat ini kita harus menjaga rasa dan perasaan. Artinya apa? Rasa di dalam lidah kita harus tetap bisa merasa. Kalau tidak bisa merasa, wah itu tanda-tanda terkena suatu virus ya. Nah, maka jaga rasa dan perasaan. Oke, ya. Anda sudah pernah ya mengalami ini gembira, mengalami sedih, mengalami marah, mengalami jatuh cinta barangkali. Ya, ini adalah tentang suatu emosi atau perasaan. Ini juga pengendalian diri, contohnya begini Anda semuanya. Nah, ketika ada seseorang yang mau berkelahi gitu kan, ya, kita harus mengendalikan diri kita bahwa kita janganlah berkelahi ya, kita lerai saja dan akhirnya kita minta maaf ya. Nah, jadi Anda semuanya ketika nanti sudah bertemu di kelas, jangan sampai Anda itu merasa paling gagah, paling kuat dan paling apa aja gitu ya. Nah, sehingga bisa meremehkan orang lain itu gak boleh ya. Ketika ada temannya itu yang merasa sedang minder ya, karena baru pernah bertemu, mungkin punya tai lalat di pipi gitu kan, dia malu mungkin. Nah, padahal nggak usah malu ya. Ya, kamu nggak boleh menggoda, ada tai lalatnya, masa lalat di situ. Nah, nggak boleh ya. Ya, pokoknya kita kendalikan diri kita dari perkataan dan juga perbuatan kita. Baik. Selanjutnya Anda semuanya, inilah dalil akli ya. Akli itu yang tertulis ya, itu di Al-Qur'an. Itu tadi surat Al-Anfal ayat 72. Anda semuanya bisa membacanya ya barangkali bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain lindung melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu, yaitu kepada Nabi Muhammad, melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu Anda semuanya ya, dalil tentang kontrol diri ya. Kita lanjut saja. Nah, ini di dalam hadisnya disebutkan, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa asy-syadidu bisyur'ati, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi
Orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. So, Anda semuanya sekali lagi ketika nanti sudah berada di kelas, jangan sampai Anda semuanya main otot ya. Nah, nanti jadi nyeri otot, nah nggak boleh ya. Yang penting Anda semuanya bisa mengendalikan diri Anda, baik itu perkataan maupun perbuatan ya. Nggak boleh marah-marah. Oke. Selanjutnya Anda semuanya, bagaimana sih cara mengendalikan diri kita? Yang pertama adalah bersabar dengan tidak membalas terhadap ejekan atau cemohan teman yang tidak suka terhadap kamu ya. Misalkan nanti anda semuanya kok ada yang nggak suka sama kamu, biarin aja ya, sabar gitu ya, jangan membalas. Misalkan kamu hidungnya besar gitu ya, hidung kamu besar panjang kayak apa namanya kelinci misal, nah biarin aja ya. Nah sebenarnya itu adalah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang punya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mencemooh, berarti dia mencemooh. Yang membuat, siapa yang buat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh ya. Oke, kita nggak boleh begitu ya. Selanjutnya, memaafkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat aniaya kepada kita ya. Seperti tadi ya, kita bersabar dan memaafkannya ya, itu lebih baik ya, memaafkan kesalahan teman kita. Selanjutnya, ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa dengan terus berupaya memperbaiki diri dan lingkungan. Artinya Anda semuanya, yang terjadi apapun pada diri kita harus mensyukurinya dengan ikhlas ya. Nah, ikhlas di sini berarti apa? Mengharap hanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi pada diri kita ya, kita kembalikan kepada Allah, karena Allah lah segalanya yang menentukan. Baik, selanjutnya, menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain dengan tidak membalas kedengkian mereka kepada kita. Ya, dengki, iri itu kan, itu adalah salah satu daripada penyakit hati yang harus kita tinggalkan dan harus kita obati. Sebagai contoh, dia itu kok pinter ya, wah saya akan membuatnya bodoh dengan cara apa? Memberikan dia cinta kepadaku atau cinta kepada temanku, kan jadi dia tidak konsentrasi dalam belajar. Nggak boleh ya. Selanjutnya dan semuanya, yang terakhir ini, mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, serta tidak merusak kenikmatan tersebut, seperti menjaga lingkungan agar selalu bersih, menjaga tubuh dengan merawatnya, berolahraga, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan sebagainya. Nah, ini dia dan semuanya, merawat diri kita, menjaga lingkungan. Nah, itu juga termasuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nanti membuang sampah, jangan sembarangan, harus di tempat sampah ya, sudah disediakan di depan kelas masing-masing ya. Jadi bersyukur atas segala nikmat itu harus, karena apa? Kita adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak nikmat, kita harus mensyukurinya. Baik, Anda semuanya, ini ada tugas individu ya. Sebenarnya ini kalau dilaksanakan ya, ini nantilah kalau kita sudah berjumpa di kelas ya, ini lebih asyik ya. Saya terangkan tentang tajwidnya ini ya. Jadi ini apa tujuan dari pengendalian diri? Sebutkan minimal 5. Apa manfaat dari pengendalian diri? Sebutkan 5. Dan apa contoh sikap pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari? Sebutkan 5. Dan yang keempat, mencari arti berkata dari Quran surat Al-Anfal ayat 72 yang digaris bawahi ini ya. Ada innalladzina, artinya apa? Wahajaru, wajahadu, dan seterusnya sampai sini. Nah, namun ini Anda semuanya sekali lagi bisa Anda tulis di buku Anda ya. Tugas individu ini ya, di buku agama ya, jangan yang campuran ya, kayak di SMP aja atau di MTS biasanya atau di SD campuran ya, nggak boleh ya. Ya insya Allah ini nggak habis lah ya, satu buku satu tahun insya Allah nggak habis, apalagi ini PJJ insya Allah tidak akan habis ya. Ya ini silakan untuk dikerjakan di buku masing-masing, tidak perlu dikumpulkan ya. Artinya apa? Nanti akan kita bahas ketika memang ada waktu kita untuk berjumpa di dalam kelas.
Dan untuk tugas yang ada di link itu harus dikerjakan ya. Nanti di link sudah disiapkan tugasnya secara khusus. Baik, itu Anda semuanya ya. Intinya, kesimpulannya dari semuanya bahwa kita sebagai seorang yang hidup di masyarakat, hidup bertetangga, hidup bersama teman, apalagi di sekolah ini, maka pengendalian diri itu penting sekali ya. Ketika Anda semuanya sudah bertatap muka, sudah berjumpa dengan teman-teman, kendalikan diri Anda semuanya, dimulai dari diri Anda sendiri dan nanti bisa orang lain. Itu Anda semuanya yang bisa saya sampaikan. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang kedua ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Walaupun kesehatan bukan segala-galanya, tapi yakinlah tanpa kesehatan yang segala-galanya tidak berarti apa-apa. Saya Bapak Sholihin minta maaf atas segala kekurangannya. Cuci tangan biar bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.